Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini akan dijelaskan bagaimana melakukan konversi bilangan. Jadi akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversi bilangan dari bilangan biner ke bilangan desimal, atau sebaliknya dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, ini caranya bisa dikatakan sebenarnya cukup mudah. Artinya dengan hitungan sederhana saja kita sudah bisa melakukan konversi terhadap bilangan tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk mengkonversi desimal ke biner, maka prinsip yang digunakan adalah 2 pangkat n, di mana n tersebut dimulai dari 0. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi prinsipnya 2 pangkat n. Artinya tetap dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Cara mudahnya untuk melakukan konversi ini yang harus diingat bilangan-bilangan yang dipangkatkan ketika 2 pangkat 0. Maka kalau 2 pangkat 0 maka itu nilainya adalah 1. Pokoknya asal ada angka yang dipangkatkan dengan 0 pasti nilainya adalah 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya sebuah bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi diingat saja 2 pangkat 0, 1. Kemudian 2 pangkat 1. Seterusnya setelah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Artinya ini akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kalau sebuah bilangan dipangkatkan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 2 pangkat 1 artinya akan menghasilkan bilangan 2. Kemudian 2 pangkat 2, kita lihat hasilnya adalah 4. Nah, bagaimana cara mudahnya suatu ketika nanti kita tidak punya pegangan perhitungan? Cara gampangnya ingat saja kelipatan ketika disusun sejajar. Artinya kita lihat ambil angka pertama adalah angka 1. Artinya ini berarti 2 pangkat 0. Kemudian bilangan kedua adalah angka 2, berarti ini 2 pangkat 1. Bilangan 2 pangkat 2 berarti tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2 berarti 4. Ini 2 pangkat 2. Kemudian bilangan berikutnya 4 kali 2 berarti 8. Kemudian 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Kemudian 64 kali 3 2, 128 kali 2 5 12, 256 dikali 2 5 12, dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan saja bilangan-bilangannya. Nah, agar memudahkan seperti itu, sehingga walaupun kita tidak menggunakan kalkulator, hitungan ini tidak bisa dikatakan sederhana saja. Karena bilangan perkaliannya cuma dengan angka 2. Artinya, terutama sampai angka 2 pangkat 7 sama dengan 128, ini sangat umum digunakan dalam proses subnetting, terutama pada kelas C nanti. Ingat, kelas C berarti dimulai dari angka 192 sampai 223. Jadi kembali ditekankan, susunlah angkanya sejajar, dimulai dari kanan ke kiri. Berarti mulai dari angka 1, kemudian dikalikan 2 sama dengan 2, 2 dikalikan 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 8, 8 kali 2 16, seterusnya sampai nanti bilangan-bilangan pangkatnya berapa yang dibutuhkan. Artinya kita ingat saja pangkat dimulai adalah dari 2 pangkat 0. Nah, sekarang kita coba konversi desimal ke biner. Bilangan desimal artinya bilangan yang memiliki digit dari 0 sampai 9. Jadi bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2,
dan seterusnya sampai angka 9. Sementara biner adalah bilangan yang terdiri dari dua digit 0 dan 1. Sekarang kita lihat desimal bilangannya 0, maka biner sudah pasti 0 juga. Kenapa? Karena bilangan biner juga terdiri dari angka 0. Kemudian ketika desimal 1, maka biner juga 1. Kemudian pada bilangan kedua, desimal 2, berapa binernya? Nah, di sini pada biner, karena kita tahu dia bilangannya adalah 01, maka artinya bilangan itu tidak ada angka 2-nya. Berarti ditambahkan ke bilangan berikutnya, sehingga ketika desimal angka 2 pada desimal, maka pada biner menjadi 10. Jadi tidak ada angka 2 pada biner. Bilangannya hanya terdiri dari 0 dan 1 saja. Nah, ketika bilangan 3 pada desimal, maka pada biner menjadi 11. Kalau pada desimal 4, maka pada biner menjadi 100, karena dia tidak mengenal angka 2. Makanya dia akan selalu bilangan itu ditambahkan dengan angka 1. Nah, kalau misalnya ditulis dengan 8 digit yang nanti digunakan untuk IP address, maka desimal 4 tadi yang dikonversi menjadi 100 menjadi 00000100 ketika digunakan untuk 8 digit. Nah, ini angka 0 pada konversi bilangan nanti untuk IP address ini sangat penting. Jadi konversinya nanti akan selalu menjadi 8 digit. Nah, kita lihat dulu kembali ke bentuk penyusunan bilangan. Sekarang kita lihat bagaimana cara ketika 2 binernya kita dapatkan jadi 10. Artinya kita lihat di sini bilangan 2 berada pada kelompok kedua. Artinya ini berarti bilangannya digunakan. Berarti ini menjadi 1 pada biner. Kemudian bilangan berikutnya tidak digunakan. Makanya menjadi 0 dia. Ini untuk angka 2 desimal. Nah, ketika 3 di desimal, maka pada biner menjadi, kita lihat angka 2, kemudian angka 1. Baru berjumlah 3 dia. Karena itu kedua-duanya digunakan, makanya menjadi 11. Nah, pada angka 4, kita lihat angka 4, 2 ditambah 3, ini belum mencukupi ke angka 4. Jadi belum cukup angka 4 dengan 2 tambah 1. Kemudian ditambahkan 4, berlebih dia. Karena itu kita lihat di sini angka 4 berada pada urutan ketiga. Berarti ini dinyatakan dengan 1 karena dia terpakai, sementara 2 urutan berikutnya 2 dan angka 1 ini tidak terpakai, maka menjadi 0. Makanya di sini menjadi 100. Nah, sekarang kita coba dengan angka yang lebih besar. Contohnya 98 pada bilangan desimal. Kalau bilangan biner tidak mungkin 98, karena bilangan biner hanya 0 dan 1 saja. Jadi kita lihat di sini bilangan atau angka 98 berapa pada bilangan binernya. Nah, sekarang kita susun angka-angka pangkat dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Jadi ini susunan angkanya. Kalau misalnya ada 2 pangkat 8, berarti kita tambahkan di sana 256. Kalau ada pangkat 9, berarti menjadi 512. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh untuk bilangan 98 desimal. Berapa binernya dengan 8 digit? Sekarang kita lihat. Angka 128 berarti berlebih dia. Tidak mungkin dipakai untuk 98. Kemudian kita lihat angka kedua, 64. Angka 64 bisa dipakai untuk 98. Tapi belum cukup.
Berarti ditambahkan dengan angka berikutnya. Di sini ada angka 32. Kita lihat 64 tambah 32 baru berjumlah 96. Berarti angka 64 dan 32 bisa dipakai. Bagaimana dengan 16? Kalau 96 tambah 16 tentunya berlebih dia. Makanya tidak bisa dipakai. Begitu juga dengan 8. 96 tambah 8 berjumlah 104. Berarti tidak bisa dipakai. Begitu juga 64 tambah 32 tambah 4 berjumlah 100 dia. Katanya tidak bisa dipakai. Ketika ditambahkan dengan angka 2 berarti menjadi 98. Maka angka 1 tidak bisa lagi dipakai. Jadi kita lihat di sini berarti angka yang bisa dipakai adalah 64, 32, kemudian 2. Sehingga menghasilkan jumlahnya 98. Dengan demikian, ketika kita ingin menuliskannya dalam bentuk biner, berarti yang kita ambil adalah angka pada bilangan yang bisa digunakan. Pada 128 tidak bisa digunakan, berarti angkanya adalah 0. 64 bisa digunakan, berarti angkanya 1. 32 juga bisa digunakan, berarti angkanya 1. 16, 8, dan 4 tidak bisa digunakan, makanya angkanya adalah 0. Kemudian 2 bisa digunakan, berarti angkanya 1. Angka 1 tidak bisa digunakan, berarti nilainya adalah 0. Sehingga biner untuk bilangan 98 adalah 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Karena kita menggunakan 8 digit. Tapi kalau kita menggunakan bilangan 0 di awal kita hilangkan, berarti di sini adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi yang dihilangkan adalah yang di bagian kiri kalau seandainya penulisannya. Tapi karena kita menggunakan 8 digit, maka 0 di awal tetap ditulis. Jadi di sini nilai biner untuk desimal 98 adalah 0110010. Nah, seperti Anda lihat, mudah sekali konversi dari desimal ke biner karena menggunakan bilangan yang bisa dikatakan sederhana. Baik, kita coba dengan contoh kedua. Contohnya 135 desimal. Berapa bilangan biner dalam 8 digitnya? Artinya kita lihat ada susunan angka 2 di pangkat 0 sampai dengan 2 di pangkat 7. Nah, kalau kita lihat di sini 128 artinya untuk bilangan 135 masih bisa dipakai. Berarti 128 adalah ditandai dengan tanda checklist bisa digunakan. Nah, kalau ditambahkan 64 berarti jumlah 128 tambah 64 berjumlah 192. Berarti tidak bisa lagi dipakai angka 64. Kemudian angka 32 juga tidak bisa digunakan karena 128 tambah 32 berjumlah 160. Sementara bilangan desimalnya cuma 135. Begitu juga dengan angka 16 dan angka 8. Karena 128 tambah 8 berarti jumlahnya 136. Berarti lewat dia. Berarti tidak bisa digunakan dari 64, 32, 16, dan 8. Bagaimana dengan 4? 128 tambah 4 jumlahnya baru 132. Berarti bisa dipakai. Kemudian 128 tambah 4, 132 ditambah 2 jumlahnya baru 134. Berarti angka 2 juga bisa digunakan. Berarti angka 1 terakhir itu juga bisa digunakan sehingga pas dia. Sehingga ketika kita menuliskan dalam bentuk biner, maka nanti dia akan menulis 100000111. Jadi semua angka yang bisa digunakan itu ditandai dengan angka 1 dan yang tidak bisa digunakan itu ditandai dengan angka 0. Sehingga biner dari 135 desimal itu adalah 100000111. Nah, bisa dikatakan sebenarnya konversi desimal ke biner sederhana. Artinya Anda tidak akan kerepotan untuk melakukan penjumlahan pada bilangan-bilangan dari desimal ke biner. Nah, sekarang kita kembalikan
kita balik. Sekarang dari biner ke desimalnya. Nah, contohnya sekarang kita punya bilangan biner 11001100. Nah, pertanyaannya, berapa desimal untuk biner tersebut? Kita gunakan juga bilangan berurutan pangkat 20 sampai 2 pangkat 7 tersebut. Karena di sini cuma 8 digit. Kalau 8 digit berarti cuma sampai 2 pangkat 7. Karena bilangan berpangkatnya dimulai dari 2 pangkat 0. Makanya dalam 8 digit hanya sampai 2 pangkat 7. Nah, konsepnya ketika kita mendapatkan biner seperti ini, kemudian mau mencarinya untuk menjadikan desimal, maka yang pertama kita lihat adalah angka 1 di awal. Ada angka 1 di awal, berarti angka 1 di awal, karena kita lihat ini 8 digit, berarti angka 1 di awal itu ditandai bilangannya digunakan. Sama seperti desimal ke biner tadi. Kalau ada angka 1, berarti bilangan itu digunakan. Kita lihat angka 1 pada dua deretan pertama, berarti dua deretan pertama 128 dan 64 berarti digunakan. Kemudian bilangan ketiganya tidak digunakan. Begitu juga bilangan keempatnya. Kita lihat lagi ada angka 1 pada deret ke-5 dan ke-6. Berarti di sini angka 8 dan 4. Dan dua deret pada angka terakhir tidak digunakan. Sehingga kita lihat di sini berarti 128 tambah 64 berarti berjumlah 192. Kemudian ditambah 8 berarti 200. Kemudian ditambah 4 berarti 204. Nah, ini adalah cara konversi biner ke desimal dengan menggunakan deret angka tersebut. Jadi caranya bisa dikatakan sama prinsipnya. Artinya kalau biner ke desimal, kita lihat saja angka satunya ada di mana, berarti angka itu kita aktifkan. Jadi prinsip konversi biner ke desimal atau desimal ke biner bisa dikatakan sederhana. Nah, sekarang kita lihat bilangan keduanya dengan angka contohnya itu 00, 11, 01, 01. Nah, kalau dengan angka ini berarti angka 128 berarti tidak digunakan. Angka 64 tidak digunakan karena di sana tertulis angka 02 di deret 2 pertama adalah angka 0. Kemudian deret kedua dan deret ketiga dan keempat berarti digunakan. Berarti 32 dan 16 digunakan. 8 tidak digunakan, 4 digunakan, 2 tidak digunakan, dan 1 digunakan. Berarti kalau kita lihat bentuknya seperti ini. 18 dipakai, 18 tidak dipakai, 64 tidak dipakai, 32 dipakai, 16 dipakai, 8 tidak dipakai, 4 dipakai, 2 tidak, dan 1 dipakai. Jadi kita tinggal menjumlahkan angka pada 32 tambah 16 tambah 4 tambah 1. Berarti kalau kita lihat 32 tambah 16 berarti berjumlah 48. Jadi 32 tambah 16, 48 ditambah 4 berarti 52, berarti jumlahnya adalah 53. Jadi ini cara konversi biner ke desimal. Sama seperti desimal ke biner, hanya menggunakan deret-deret angka ini saja. Baik, materi konversi bilangan dicukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.